kepada hamba-hambanya untuk membawa kita dalam ibadah. Baik, shalom. Shalom. Kita akan memulaikan ibadah pembukaan kita pada sore hari ini. Untuk itu mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan satu pujian, nama Yesus termulia. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, jaga dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah dirimu menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dipuji dan dipermuliakan nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menghantar kami dari rumah kami masing-masing, boleh tiba di rumah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami bersama-sama datang membawa seluruh keberadaan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan mendasari persekutuan kami pada saat ini boleh kami pahami dengan baik seturut dengan kehendak Allah Bapa di surga. Dan terlebih kami dimampukan setiap hari untuk terus berjuang melakukan kebenaran Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyebarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, biarlah itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman silakan dulu. Melandasi kegiatan kita pada saat ini di pembukaan kegiatan Natal Pemuda, kita akan memikirkan satu bagian firman Tuhan yang saya telah persiapkan dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam.
Mari teman-teman semua yang sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama 2-3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang mendengarkan akan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam. Salam. Tema kita pada saat ini, saya mencoba memberikan satu tema, yaitu menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kegiatan kita ini adalah pembukaan kegiatan kita, dan beberapa hari ke depan kita akan melakukan banyak kegiatan. Nah, saudara, hal yang paling penting dalam melakukan kegiatan ini adalah saudara harus menguasai diri. Lihat, amin. Amin. Kalau saudara tidak menguasai diri, maka ada kemungkinan dalam setiap kegiatan kita ada emosi, saudara. Lihat, kalau emosi, sebentar ini kita akan masuk dalam kegiatan, beberapa kegiatan. Nah, kalau temannya dapat 100, dapat 50, sudah mulai panas. Ya, betul nih. Kalau menjawab dengan ini salah nih, dikurang poin 50. Lihat. Kalau saudara menguasai diri bahwa segala yang saudara lakukan pada saat ini adalah satu kegiatan untuk memeriahkan kelahiran juru selamat kita, untuk mengisi kegiatan kerohanian kita, maka itu membuat saudara malah bertumbuh. Lihat. Tetapi sebaliknya, saudara ketika melakukan kegiatan ini dan saudara hanya mendapatkan emosi mulai dari hari pertama sampai terakhir kegiatan kita, itu namanya Natal terisi dengan emosi. Nah, firman Tuhan yang pada saat ini di ayat 5 dikatakan, seorang olahragawan yang hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Sama halnya dengan kegiatan kita. Saudara pernah nyontek? Angkat tangan coba yang sudah pernah menyontek. Haleluya. Lihat, banyak sekali yang suka menyontek. Hari ini saudara, ketika saudara ingin mendapatkan juara 1 dari kelompok saudara, kalau saudara ingin mendapatkan piagam penghargaan, piala penghargaan saudara, maka saudara dibutuhkan untuk boleh taat pada aturan-aturan yang ada. Lihat, jangan nyontek, Alkitab ditaruh di bawah. Pelan-pelan. Iya kan? Atau sudah bawa contekan sekarang. Lihat. Atau bahkan di HP. Nah, itu sebentar panitia harus hati-hati, karena meskipun kita bicara rohani, iblis pun masuk, ibu-ibu. Lihat. Iblis juga masuk di dalam. Dikira ini rumahnya Mak Ceciata, maka dia mau jadi Pak Lemboy. Tidak ditulis-tulis sikap. Lihat. Nah, begitu pun dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara, ada perjuangan. Tetapi kalau saudara tidak melakukan berbagai aturan yang dimaksud adalah aturan hidup sebagai pemuda-pemudi, maka jangan berharap saudara mendapatkan mahkota kemuliaan. Ya. Sama juga dengan saya, sama dengan saudara sekalian. Ketika kita tidak mentaati aturan-aturan Tuhan, maka jangan harap menjadi pemenang. Ya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dikatakan seorang petani yang bekerja haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Siapa yang saudara yang pernah melihat petani? Siapa yang pernah melihat petani? Untuk itu Pak petani. Jadi tidak usah ditanya lagi. Coba perhatikan petani. Dia harus bekerja,
dia harus berusaha, dia harus memberikan pupuk, harus membersihkan dari gulmanya, ya kita lalu dirasuk ke budaya hamanya. Lihat, ada usaha yang dilakukan di sana. Nah sekarang saudara, ketika saudara membutuhkan kemenangan, saudara butuh kemenangan tetapi tidak pernah baca Alkitab untuk masuk dalam CCA, anggap saja itu iman yang melompat dalam gelap. Saudara berpikir saya yang juara satu, tapi saudara tidak pernah baca Alkitab, itu namanya iman yang melompat dalam gelap. Beriman Mia, pasti kau juara satu, tapi otak kosong Pak. Iman itu juga harus diisi dengan belajar. Lihat, banyak orang yang bilang begini, saudara. Ketika saya jual orang Kristen, cukup mie. Untuk belajar Alkitab itu bagian majelis pendeta, bagiannya kakak-kakak yang belajar teologi. Saya cukup mie. Tanya untuk mereka yang merantau, siapa namanya? Ari Sola atau iya. Mereka akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Terus ditanya imannya, sorry saya tidak mau sombong Pak, saya tidak mau berdebat. Padahal tidak tahu dia. Padahal kalau kita terus, kamu harus melakukan pertanggungjawaban terhadap imanmu. Makanya saudara pun dilatih dalam katekisasi. Lihat, teman-teman semua setelah selesai dari SMA, saudara akan melangkah ke perguruan tinggi atau bahkan dama-dama pergi kerja. Tetapi kalau saudara tidak belajar dengan baik, dengan setia, saudara tidak belajar firman dengan setia, saudara tidak mau mendengarkan firman atau ajaran-ajaran, saudara tidak mungkin bisa memberikan pertanggung jawab terhadap imanmu. Sama halnya yang kita lakukan di CCA ini, ujian imanmu. Amin. Amin. Di sini dia dilihat sejauh mana pemahamanmu tentang firman. Sekarang siapa yang berumur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19-20 tahun ke atas, tidak usah disebut-sebutkan, lepas dapat saya juga angkat tangan. Lihat, saudara itu hidup dalam kekristenan, mulai dari sekolah minggu diperkenalkan Tuhan, remaja diperkenalkan Tuhan, pemuda juga diperkenalkan Tuhan. Hari ini saudara diuji dalam kegiatan kita hari ini. Saudara diuji, kira-kira besar kita dipahami. Lihat, saudara siap? Amin. Saudara siap, karena ini ujian sama-sama kita ji. Kita segilang lihat kenapa 3 Tuhanmu? 1, 3 Bapa, Anak dan Roh Kudus. 3 tidak, 1. Kata siapa? Majelis. Kata siapa? Kak Anto. 1 Tuhan. Disuruh jelaskan, coba jelaskan. Tidak tahu. Saya tidak mau berdebat. Keyakinan saya tidak perlu diperdebatkan. Padahal teman butuh pertanggungjawaban. Lihat. Nah ini secara penting. Kegiatan katekisasi itu penting. Karena doktrin dasar-dasar keimanan kekristenan ada di sana. Ya. Pelajaran sekolah minggu inilah yang akan saudara ulas nanti, karena ini soal-soalnya di sekolah minggu. Siapa yang jarang datang waktu sekolah minggu? Rajin semua gitu? Rajin. Di sini dilihat ujian saudara. Dan firman Tuhan pada saat ini dikatakan seorang petani yang terus berusaha, dia menantikan hasilnya, sama dengan saudara. Mulai dari kecil, mulai dari sekolah minggu sampai pemuda pada saat ini, bagaimana hasilnya? Bagaimana imanmu itu? Bagaimana apa yang saudara pelajari itu? Ada tidak bisa diaplikasikan? Atau bisa tidak dipertanggungjawabkan nanti? Saat CCA, lihat, saat kegiatan lain. Saudara dipikirkan untuk menguasai diri dalam segala hal. Dalam pertandingan hari ini, besok hari ke depan, bahkan pertandingan olahraga selanjutnya, saudara diminta untuk menguasai diri.
Jangan jadikan momen ini menjadi momen yang emosian, khususnya bagi laki-laki. Dalam olahraga sudah mulai dikala-kala panas hati. Lihat, perhatikan baik dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 firman Tuhan berbunyi demikian. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, kegiatan kita bukan soal juara-juaraan. Perhatikan baik. Kegiatan kerohanian kita bukan soal yang paling bagus mengangkat piala juara umum, bukan. Tetapi ini untuk memperkokoh, memperkuat keimanan saudara. Amin. Khususnya dalam pemahaman firman Tuhan. Jadi bukan yang dilihat adalah saudara hebat mengangkat trofi, mengangkat juara. Tetapi yang dipikirkan adalah saudara itu betul-betul bertumbuh, memahami firman. Bahkan kegiatan-kegiatan kebersamaan, motor santai, kegiatan main catur, tenis meja, main takraw, hanya untuk kebersamaan. Membuktikan bahwa saudara sekalian adalah orang-orang yang memiliki komunitas yang baik dan hidup bersama. Menguasai diri dalam berbagai bentuk kegiatan kita ke depan menjadi kunci utama, mengetahui segala peraturan dan berusaha untuk mencapai yang terbaik. Itu yang utama. Tetapi yang paling utama dalam kehidupan keimanan pemuda adalah menguasai diri dalam segala hal. Amin. Kegiatan kita ke depan ini hanya kegiatan di bulan Desember saja. Selesai sudah. Tetapi menguasai diri dalam kehidupan saudara, dalam tingkah laku saudara sebagai pemuda itu banyak tantangan. Mampu tidak saudara menguasai diri? Ini pertanyaan buat saya dan saudara. Mampu rakyat kuasai kalian dulu akan semakin besar. Saudara dari muda, dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi sampai selesai, godaannya semakin besar. Kalau saudara tidak mampu menguasai diri sebagai seorang muda, maka saudara jatuh. Kalau saudara jatuh, sering saya ulang-ulang pasti baik. Kalau saudara jatuh lagi, apa yang terjadi? Saudara yang pertama jatuh dalam dosa. Yang kedua, saudara mempermalukan orang tua, diri sendiri, orang tua dan keluarga dan jemaat Tuhan. Lihat, supaya ke depan kampung kita ini tidak terkenal di luar sana. Semua kecamatan Sesena Padang, kampung Oekata, banyak sekali terjadi anak-anak muda tidak mampu menguasai diri. Ini yang paling penting, poin penting pada saat ini, menguasai diri sebagai anak muda dalam segala hal. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita tunjukkan kepala. Seberapa firman Tuhan yang telah saudara dengar, seberapa firman Tuhan yang mengingatkan saudara, meninggalkan saudara, mari kita renungkan dalam hati dan pikiran kita saat teduh bersama. Mari saudara ambil komitmen di hadapan Tuhan. Mari mengakui kelemahan saudara, mari mengakui keterbatasan saudara, dan mari berdoa tuntunan Roh Kudus menolong saudara sebagai pemuda-pemudi untuk mampu menguasai diri dalam berbagai hal dan setiap tantangan kehidupan pemuda di masa-masa yang akan datang. Mari berdoa. Tuhan, dengarkanlah kiranya keluhan, seruan, dan pertolongan dari anak-anak-Mu. Kabulkanlah kiranya permohonan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Bengkelayu, kita akan menyanyikan satu pujian sambil memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Dia Lahir Untuk Kami. Untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita akan pujian sekali lagi. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita berdoa. Inilah tiang-tiang gerejamu Tuhan. Inilah panji-panjimu yang datang sujud syukur di bawah hadiratmu dikala benar merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Anak-anak ketebusanmu Tuhan boleh pelihara hidupnya sehingga berangkat dari rumahnya masing-masing boleh datang duduk di rumahmu, tempat ibadah di sini, dalam rangka memulai suatu kegiatan untuk hormat dan kemuliaan namamu. Buatlah kiranya anak-anak ini mempersembahkan talentanya sesuai dengan karunia dan anugerah yang telah berikan. Sehingga pengharapan kami Tuhan, dalam komunitas pertumbuhan iman percaya, generasi muda di jemaat ini akan terus nyata menjadi contoh teladan di tengah-tengah masyarakat. Berkati pemimpin pemuda, berkati panitia pelaksana, sehingga Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Terlebih lagi ketika Tuhan perkenankan kami mendengarkan firman-Mu yang hidup, kami yakin, kami percaya bahwa dari dalam kehidupan hamba-Mu ini Allah pakai untuk memberikan
pemberitaan firman-Mu saat ini untuk kami semua. Dan biarlah jiwa sportivitas, jiwa pemuda-pemudi yang baik, yang senantiasa semuanya dilakukan untuk mempersembahkan dirinya kepada-Mu. Lihat pemberitaan firman-Mu menguatkan kami semua untuk selalu hidup dan bertindak dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terlebih pertanggungjawaban iman, kami senantiasa bawa ke hadapan-Mu setiap waktu. Berkati kehidupan hamba-Mu dalam tugas dan pelayanan. Bapa di surga, beberapa hari ke depan yang akan melakukan kegiatan anak-anak kami di sini. Biarlah tempat ini, pribadi-pribadi anak-anak-Mu akan terus Tuhan jaga. Karena kami percaya Emmanuel yang kami sementara persiapkan dan melakukan perayaannya, yang akan senantiasa memberkati anak-anak sekalian, kami semua saat ini sampai selesainya kegiatan ini. Bapa di surga, ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami, layakkan kami datang kepada-Mu bermohon. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Putra Natal hidup kami datang kepada-Mu Allah Bapa di sorga. Amin. Baik, diucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah memimpin kita dalam doa syafaat, dan ibadah kita telah selesai. Jadi ibadah singkat dan loyo-loyo ya. Kayaknya tegang mau membaca. Sambil mungkin teman-teman, karena setelah ini ya, ada lomba yang pertama, yaitu lomba baca Alkitab bahasa Mamasa. Jadi sambil mungkin teman-teman mempersiapkan tempat, saya mau menyampaikan beberapa hal. Pertama ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Majelis sebagai dukungan bagi kegiatan ini, dan juga sekaligus akan menjadi juri dalam lomba baca Alkitab bahasa Mamasa sebentar. Dan juga terima kasih teman-teman yang boleh hadir, antusias, walaupun ya tentu berharap bahwa akan lebih banyak daripada ini. Tetapi mungkin karena satu dan lain hal, sehingga ya kebanyakan di perempuan. Tapi semoga besok dan seterusnya lebih semangat lagi, karena ini akan berlanjut. Besok hari Jumat, hari Sabtu lagi dimulai kegiatan di Klasis juga pembukaan, dan kita semua juga ada terlibat di dalam lomba-lomba itu. Lalu kemudian saya mau menyampaikan bahwa kegiatan kita ini berdasarkan hasil keputusan kita bersama. Artinya waktu kita rapat, semangat dasar, semangat lama, barusan lagi lah ramai-ramai perayaan Natal. Jadi harapan kita semua tentu bahwa ketika ada kesepakatan kita, ada yang hal-hal kegiatan yang kita sepakati bersama, semuanya antusias, semuanya semangat, sehingga ya kita ke depan lagi ada lagi, ini kan baru mulai lagi kegiatan Lea. Ke depan lagi ada kegiatan-kegiatan berikutnya, kita akan lebih memikirkan lagi. Tapi kalau sudah baru pertama, lalu kemudian loyo, ya kita juga loyo untuk memikirkan, apalagi di dalam program kita ada juga untuk perayaan Paskah. Tapi yaitu kembali lagi, kalau tidak semangat, terima kasih untuk teman-teman yang terus semangat. Tapi bagi tepuk tangan dong. Tapi bagi yang belum semangat, tidak ada tidak masalah, kita saling menyemangati, saling mengingatkan. Kan ini kemarin strateginya itu sudah dibuat dalam kelompok-kelompok perwakilan dapil-dapil supaya saling merangkul. Jadi semua bisa terlibat di dalam, dengan harapannya itu bisa saling merangkul. Tetapi saya perhatikan tadi waktu datang di sini, ya ada yang baru cek teman-temannya. Bahkan mungkin ada yang padahal sebenarnya kan sudah beberapa minggu itu disampaikan. Jadi itu saja, pokoknya berharap bahwa Persekutuan Pemuda itu harus semangat.
Jangan loyo-loyo. Semangat dan kompak di dalam persekutuan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin langsung saja teman-teman yang laki-laki bisa mempersiapkan di depan meja. Di